Desi bersama Aku Nami. Oke, kali ini kita punya tema yang sangat relevan tentunya, yaitu tentang transformasi Dentsu Indonesia dari perusahaan media tradisional ke digital. Oke, sebelum kita masuk ke transformasi digital, mending kita kilas terlebih dahulu apa itu Dentsu. Oke, jadi Dentsu ini pertama kali berdiri pada tahun 1901 oleh Hoshiro Mitsunaga. Awalnya dia membuat dua usaha sekaligus, sebuah biro iklan koran dan juga perusahaan layanan telegrafi untuk berita. Dengan cara itu, dia bisa mendanai operasinya di media berita lewat pendapatan iklan. Tapi di tahun 1936, Dentsu memutuskan untuk berhenti menjalankan bisnis berita dan fokus sepenuhnya ke periklanan. Langkah itu adalah awal evolusi besar bagi mereka ke dunia komunikasi dan periklanan modern. Sebelum kita melanjutkan diskusi ini lebih dalam lagi, di sini aku mengajak beberapa kakak-kakak yang pengamat periklanan yang tentunya sangat Gen Z gitu ya. Sebelumnya kita perkenalin dulu lah. Hai, halo teman-teman pendengar Jawab Sama. Perkenalkan, nama aku Syifa Nurjana. Kenalin, nama aku Bulan. Dan aku Fani. Kami pengamat Oke, guys. tanpa berlama-lama lagi nih ya. Dari situasi teknologi yang berkembang sangat cepat ini, terutama kan tadi kita udah menjelaskan tentang Dentsu ya. Aku pengen tahu cara si Dentsu menyikapi kondisi yang telah terjadi yang seperti dijelaskan tuh kayak gimana? Bisa kita lihat ya, Dentsu Indonesia ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Desi dan Mbak Nami, bahwa perusahaan ini telah ada dari tahun 1991 ya. Dimana bisa kita lihat bahwa lamanya perusahaan ini menunjukkan mereka juga pernah berada di media tradisional tentunya ya, di media tradisional yang sejak dulu memang kita semua belum terlalu mengenal ke dunia digital seperti itu. Bisa dibilang sih Dentsu Indonesia ini cukup inovatif dan kreatif kalau saya bilang. Karena apa? Karena perusahaan ini cukup cepat mengadopsi bagaimana perubahan dari tradisional ke digital seperti itu. Dan saya juga udah merangkum beberapa yang mengenai perusahaan ini. Dari yang saya amati, si perusahaan ini, Dentsu Indonesia ini sekarang sudah berubah menjadi integrated marketing agency, yaitu yang berfokus pada digital marketing, data analisis, social media management, dan ada beberapa pengadopsian teknologi digital. Saya akan menyebutkan 3 aja mungkin ya. Yang pertama tuh ada Markel, bagian Dentsu yang mengurus data dan teknologi, yaitu fungsinya untuk membantu si perusahaan Dentsu ini memahami perilaku dari orang-orang yang ada di internet. Misalnya apa sih mereka mencari apa ya, apa yang mereka sukai, dan iklan seperti apa sih yang cocok untuk mereka ini. Ini bisa dibilang seperti algoritma, seperti algoritma seperti itu. Kemudian yang kedua tuh ada follow click dan berubah menjadi improspect, yaitu bagian yang mengurus iklan digital itu sendiri, yang berfungsi di bagian ini mengatur iklan di Google, di Instagram, di TikTok, dan platform media digital lainnya. Tujuannya itu untuk membantu iklan yang biasa langsung kelihatan hasilnya. Jadi seperti yang kita ketahui, digital ini semuanya serba cepat, dan di teknologi yang improspect ini bisa mengetahui secara langsung gimana sih iklan digital ini, apakah konsumen banyak skip atau emang nonton sampai habis kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin ada fokus Dentsu ini kan sekarang sudah pindah ke digital gitu, jadi sekarang lebih banyak mengerjakan iklan-iklan digital karena orang-orang bukan cuma di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini memang sudah sering membuka HP gitu daripada tradisional seperti TV ataupun koran seperti itu ya, nggak sih guys? Iya, betul. Jadi mereka ini memang menyesuaikan diri lah gitu, menyesuaikan diri supaya tetap relevan dengan konsumennya. Jadi intinya adalah Dentsu ini bisa berkembang sangat cepat, inovatif dan sangat kreatif dari berbagai sisi ya, dengan dia mengadopsi teknologi yang saya sebutkan tadi, Markel dan follow click yang menjadi improspect. Seperti itu mungkin. Jadi Dentsu ini sangat mudah sekali ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Betul. Nah, tadi kan membahas tentang perubahan media tradisional kemudian menjadi media digital nih. Nah, apa sih yang menjadi dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan tersebut? Boleh disebutkan? Boleh.
Jadi perubahan media yang terjadi mulai dari media tradisional ke media digital itu sangat berdampak sekali gitu. Mulai dari pendapatan, terus juga analisis data belanja, terus juga yang terakhir itu ada insight dari platform digital gitu. Nah, perusahaan Dentsu ini mengidentifikasinya dengan cara yang pertama itu pendapatan dengan menganalisis pendapatan yang didapati perusahaan itu gitu. Mereka lebih condong ke digital gitu dibanding ke tradisional, karena mungkin pendapatan tradisional dari TV itu menurun, terus juga dari cetak juga sama menurun, terus juga itu yang kedua ada analisis data belanja iklan. Nah, kebanyakan gitu dari klien itu meminta iklan itu berbasis digital gitu dibanding media tradisional gitu. Terus juga yang terakhir itu ada insight dari platform digital, yaitu mengidentifikasi dengan menganalisis banyak iklan gitu yang menggunakan media digital seperti media sosial, terus juga banyak gitu iklan-iklan yang menjual produk-produk mereka itu di media digital. Oke. Lalu bagaimana si Dentsu ini tuh menyiasati jalan keluar dari permasalahan yang mungkin tadi ada yang diucapkan oleh kakak? Sebelum itu seperti yang kita tahu gitu ya, industri periklanan ini bertransformasi besar-besaran gitu karena digitalisasi. Jadi Dentsu sendiri melakukan beberapa strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang pertama itu yang pastinya harus meningkatkan dari secara SDM gitu ya. Jadi mereka melakukan pelatihan dan kerjasama dengan perusahaan digital, juga menumbuhkan semangat gotong royong dari agar setiap lini bisnis yang ada di Dentsu sendiri bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan pertumbuhan bisnis yang lebih maju gitu ke depannya. Lalu juga mereka udah pastinya mengubah pola pikir mereka disertai peningkatan keterampilan dengan memberikan pelatihan keahlian tambahan, juga berbagi pengetahuan agar karyawan sendiri dapat menghadapi transformasi yang terjadi. Lalu kan seperti yang kalian udah tahu gitu ya, contoh permintaan dari klien tuh saat ini sekarang udah berubah gitu. Yang dulunya perusahaan itu hanya berfokuskan pada menciptakan periklanan yang dipasang pada televisi, radio, atau media cetak atau papan iklan. Tapi sekarang itu format iklan itu beragam, teman-teman. Jadi bahkan Dentsu sendiri juga membuat beradaptasi dengan format iklan yang berubah sekarang, yaitu seperti contohnya Instagram Story. Pernah lihat teman-teman namanya ya Instagram Story yang bahkan itu hanya bertahan buat 1 hari gitu. Jadi perusahaan juga beradaptasi dengan perubahan kecepatan itu, yang tadinya bukan cuma berubah 2 kali lebih cepat, tapi 100 kali lebih cepat, karena yang tadinya setahun itu Dentsu sendiri hanya membuat 1 iklan untuk televisi, sekarang mereka harus membuat beragam iklan yang setiap harinya berubah-ubah gitu. Dan tentunya faktor dari karyawan yang juga berada di bawah usia 35 tahun atau sudah berada di generasi Z ya, yang saat ini udah melek teknologi, juga sangat membantu dalam pertumbuhan Dentsu sendiri. Dan untuk evaluasi efektivitas iklan sendiri, yang tadinya Dentsu sendiri melakukan evaluasi tersebut bisa mingguan atau bulanan, tapi sekarang karena mengikuti kecepatan tersebut, mereka melakukan evaluasi dengan secara rutin harian gitu. Ya, jadi gini ya Mbak, bisa kita simpulkan bahwa si Dentsu Indonesia ini memang karena dia mungkin sudah cukup lama, jadi tidak terlalu kesulitan untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat ini. Iya betul, karena mereka mungkin sudah berpengalaman juga dan sudah bisa melihat bagaimana perubahan teknologi akan berubah cara kerja mereka gitu. Jadi mereka beradaptasi. Oke, berarti ini PT Dentsu ini udah dikatakan bahwa strateginya itu tepat dalam peralihan iklan dari tradisional ke digital, dengan mengarahkan fokusnya pada layanan digital kan, seperti advertising, sosial media, dan juga data driven dari marketing. Nah, tapi tadi ada yang satu yang belum disebutkan, bahwa si Dentsu ini itu menggunakan salah satu lini. Nah, lini itu tuh namanya creative line of business, yang dia itu berorientasi pada kreativitas berbasis teknologi dan pengalaman yang menghubungkan semua platform secara menyatu. Nah,
Nah, lini ini menjadi kunci bahwa mampu menyatukan berbagai titik sentuh digital seperti memperkuat transformasi brand, identitas visual, dan pengalaman pelanggan. Lalu kreatif line of business ini juga memiliki keahlian dalam strategi, pengembangan brand, konten, desain pengalaman, PR, dan juga influence. Jadi kreatif line of business ini semakin memperkuat kemampuannya menyediakan solusi digital yang relevan di media sosial, e-commerce, dan juga video online. Nah, itu dia ada tambahannya ternyata. Iya. Oke, mungkin diskusi kali ini sangat seru ya dan memberikan pengetahuan tentang dunia periklanan ya. Tapi waktunya kayaknya nggak banyak ya. Mungkin kita lanjut part 2 ya. Mungkin para dengar juga ingin ya. Betul, betul. Oke, terima kasih untuk Kak Syifa, Kak Bulan dari Kak Fani yang sudah berbagi insight kita hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang kami untuk Iya. berbagi ya sedikit lah tentang dunia periklanan mungkin ya. Terutama di perusahaan PT dan sudah Nah, jadi untuk para pendengar Jawa Krama, jika ingin masih berlanjut. kalian bisa komen-komen di bawah untuk meminta part 2 ya. Oke. Mungkin sudah Segitu saja aja. ya. Terima kasih Semuanya. Oke, selamat siang dan sampai jumpa.